Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Bayu Airbrush, Lur. Gimana kabarnya? Tentunya selalu sehat dan selalu semangat ya, Lur ya. Jangan banyak-banyak makan daging nanti kolesterolnya naik. Oke, Lur. Seperti yang saya bilang di video sebelumnya bahwasanya ada 3 unsur pengecetan, yaitu bahan, alat, dan operator. Di sini kita akan bahas 3 proses correction dalam pengecetan. Apa saja? Ada epoxy correction, base correction, dan clear correction. Nah, di video ini kita akan bahas epoxy correction. Oke, di video awal tadi kita sedang melakukan pengelupasan untuk media tangki. Nah, itu bahannya sendiri itu ialah pelat besi yang tidak menutup kemungkinan bisa menimbulkan karat. Bahan yang akan kita pakai yaitu primer epoxy. Nah, untuk primer epoxy saya di sini pakai Pinta Auto ya, Lur ya. Karena yang ada ini mungkin ada dulur-dulur produk yang lain juga bisa. Untuk mixing rasionya sendiri saya mengikuti sesuai TDS. Di sini saya pakai 412, 4 base dan 1 hardener dan 2 thinner. Jadi untuk viskositasnya di sini sangat kental sekali. Oke, menanggapi channel sebelah yang kemarin bilang bahwasanya ini medianya galvanis, terus kita harus wajib primer epoxy. Itu salah, karena kalau untuk galvanis itu sama halnya kita ngecat di atas media Stanley atau chrome atau aluminium. Nah, di situ kita harus pakai etching primer terlebih dahulu. Apa itu etching primer? Silahkan cari di toko bangunan. Oke, Lur, untuk proses pengaplikasiannya di sini saya pakai nozzle 14. Kenapa? Karena idealnya epoksi itu memang di angka 1.4, 1.5 sampai 1.8. Itu minimal dalam proses pengaplikasian epoksi ya. Karena di epoksi ini nanti masih ada sesi pengamplasan, jadi kita butuh lapisan. Dan untuk pengaplikasiannya ini nanti saya kasih 2 layer. Untuk per layarnya saya jeda kurang lebih 10 detik untuk penguapan tinernya ya. Itu sudah dapat lapisan yang lumayan tebal. Setelah pengaplikasian epoksi ini nanti kita akan diamkan selama 2 malam untuk suhu ruangan. Nah, karena kita nggak pakai oven, jadi kita pengen epoksi ini benar-benar kering. Karena di sini nanti kita masih ada mechanical bonding. Nggak menutup kemungkinan epoksi itu akan mengalami pergerakan. Nah, nanti kita bahas untuk pergerakan epoksi. Untuk menanggapi channel sebelah para begijil kuro, Kajine Painting, HM Pen, dan Gaby Pen Project yang suka pakai nozzle 0,8 untuk dipakai sesi pengaplikasian epoksi, itu sangatlah tidak rekomendasi. Karena setelah epoksi ini kering, nanti kita akan lakukan proses sanding. Untuk sanding saya pakai 360, bisa yang lebih kasar lagi juga bisa. Karena apa? Karena untuk permukaan setelah epoksi ini mau naik ke dempul itu butuh permukaan yang kasar untuk daya rekat yang kuat. Bisa dilihat sendiri ya kalau untuk permukaan tangki yang saya epoksi ini sangatlah bronjal-bronjal atau bronjol-bronjol apa ya? Nggak rata. Jadi kalau lapisannya itu tipis, kemungkinan pasti kalau diamplas kandas dan jebol, kita ngulang lagi malah nggak selesai. Oke, untuk para begijil kuro yang pakai 0,8, saya malah curiga beliau itu di belakang layar dikasih lapisan lagi, ditimpa lagi sampai dapetin hasil yang mereka bilang cukup. Karena kalau kita pakai 0,8, saya juga punya 0,8, itu nggak bakalan dapetin lapisan yang pas. Karena kalau 0,8 dikasih viskositas tinggi atau yang kental, itu hanya mendapatkan overspray-nya saja. Dan kita kalau pakai nozzle 0,8 pasti mau tidak mau bikin rasio yang bisa dibilang encer atau viskositasnya rendah. Semakin encer epoksi, semakin nggak akan dapat lapisan yang tebal. Karena sekali-sekali lah coba baca kaleng atau kemasannya, itu pasti di situ ada tulisannya viskositas atau viscosity spray. Nah, di situ tulisannya 10 sampai 12 second. Nah, kecepatan daripada epoksi itu sendiri bisa dapetin hasil lapisan yang tebal itu di angka 10 atau 12 untuk kekentalannya ya. Oke, untuk di sini untuk teknik pendempulannya seperti yang pertama tadi itu.
usahakan kita ambil pacuannya dulu di bagian pinggir-pinggir, tengahnya nanti kalau sudah setengah kering baru kita isi. Oke, untuk bagian sudutnya itu pikirkan nanti saja setelah bagian yang datar sudah selesai. Di sini jangan lupa kita jidar biar lurus ya, biar kita nanti saat proses sanding nggak terlalu sengsara. Nah, kenapa saya pengen epoksi ini bener-bener kering? Untuk suhu ruangan memang kita butuh 2 malam untuk memastikan epoksi ini bener-bener kering. Karena di sini ada mechanical bonding. Apa itu mechanical bonding? Epoksi atau cat itu bisa lembek lagi ketika kena atau terkena cairan atau bahan yang mengandung kimia. Nah, seperti ini dempul kan nggak mungkin nggak pakai kimia ya. Jadi dempul ini ketika panas itu bisa menimbulkan epoksi ini lumer lagi atau lembek lagi. Nah, kalau kita epoksinya itu nggak kering itu bisa mengakibatkan ngangkat bisa, terus epoksinya jadi nggak berfungsi ya, jadi mati, nggak bisa rekat lagi sama media. Kalau misalnya nggak ada pendempulan, pasti kan ada pengecetan. Nah, di situ tidak menutup kemungkinan epoksi akan mengalami pergerakan. Oke, setelah kita dempul tadi, di sini ada ukuran 120 untuk menghilangkan bekas garis-garis dari benda atau kepi yang kita pakai tadi. Nanti ini usahakan sampai hilang dulu, nanti kita akan lanjut untuk sanding yang kedua. Untuk proses sandingnya di sini saya sistem dry sanding atau pengamplasan kering. Nah, untuk pengamplasan kering ini usahakan pakai amplas yang meteran atau amplas merah, atau kalau pengen lebih gaul lagi pakai sejenis amplas yang dipakai si Mr. Sontoloyo yang biasa ditampilkan di videonya itu, yang pakai sanding block kecil-kecil, pakai alat sander kayak gitu ya. Tapi di sini kita ala kadarnya saja, nggak pakai amplas yang ibaratnya gaul atau lebih efisien. Tapi di sini juga efisien kok. Oke, untuk sandingnya ini kita hanya untuk membantu meratakan. Nah, di sini nanti belum begitu rata, nanti kita akan sanding lagi untuk sesi berikutnya. Cara sandingnya pakai blok ya, atau pakai tatakan ya, biar mendapatkan kontur yang pas, nggak ngikutin gelombang yang ada. Kalau kita hanya menggunakan telapak tangan, itu bisa-bisa amplas itu mengikuti kontur yang ada, jadi nggak bisa dapetin lurus. Untuk proses pengamplasan kering begini biasanya kita pakai dempul yang warnanya putih, bisa juga pakai dempul yang warna hijau, tapi butuh pengeringan yang benar-benar kering. Karena kalau kita sanding pakai warna hijau atau belum kering itu bisa mengakibatkan clogging, dempul nempel di grid amplasnya, jadi seakan-akan kayak gundul ya. Oke, sesi pengamplasan awal sudah selesai, lalu kita bersihkan, kita lap pakai degreaser. Di sini kita akan lakukan marking atau yang bisa dibilang get coat. Karena saya ingin di sesi dempul ini media benar-benar lurus. Nah, untuk markingnya saya pakai Snowman. Ini adalah tinta spidol permanen ya. Bisa pakai cat, bisa pakai beginian. Nah, kalau saya sih mending pakai yang kayak gini, cepat keringnya. Terus untuk caranya kita cukup oleskan, terus kita lakukan pengamplasan, tapi nunggu kering dulu untuk tintanya ini ya. Jadi untuk pengamplasan kedua saya pakai ukuran 240 dan masih menggunakan sanding block. Ini untuk supaya mendapatkan permukaan yang benar-benar lurus. Nanti bisa dilihat sendiri ketika kita ngamplas ini sudah selesai, pasti ada, kalau misalnya dempul ini belum rata, pasti ada bagian-bagian yang masih tersisa warnanya hitam. Itu berarti media masih
menjorok ke dalam atau masih gelombang ya. Jadi nanti kita akan lakukan pendempulan lagi. Cara ini sangat efisien untuk proses pendempulan daripada kita lakukan pendempulan, pengamplasan, terus kita epoksi lagi, kita amplas lagi, lakukan pendempulan lagi, amplas lagi, epoksi lagi, itu malah ngabisin bahan, ngabisin epoksi. Nah, di sini kita akan buat permukaan ini benar-benar lurus di sesi pendempulan. Jadi pas sesi untuk epoksi fillernya nanti kita sudah bisa menyatakan bahwasanya media ini benar-benar lurus. Oke, bisa dilihat sendiri yang saya tunjukkan tadi itu warna hitam. Itu berarti media masih butuh pendempulan. Nah, untuk yang warna abu-abu itu adalah epoksi yang awal tadi. Dan yang kita akan dempul ini di bagian-bagian yang warnanya hitam ya, yang kita kasih marking spidol tadi. Oke, untuk setelah ini nanti kita akan lakukan marking lagi dan kita lakukan pengamplasan lagi. Tapi untuk markingnya ini di bagian-bagian yang terkena dempul ya, bukan keseluruhan. Jadi nanti kita akan lakukan pengamplasan lagi, tetap masih pakai 240. Nanti untuk sesi pengamplasan ini sampai di angka 400 baru kita lakukan filler. Nah, ngomongin bahan yang saya tampilkan di awal tadi itu ada yang namanya polyuretan 2K surfacer, itu bukan epoksi ya, terus terang, dan itu adalah fungsinya sebagai penutup pori-pori atau setelah epoksi primer itu sendiri atau setelah pengamplasan epoksi itu sendiri. Oke. Yang dinamakan epoksi, kata gampangnya atau generiknya yang bisa kita tangkap adalah epoksi itu dia mempunyai hardener yang berwarna kuning, yang lengket-lengket di tangan kalau kita pegang. Itu ya. Jadi kalau untuk yang polyuretan 2K itu bukan epoksi namanya, itu adalah semacam filler. Oke, di sini kita sudah melakukan pengamplasan setelah marking dan di sini kita masuk di pengamplasan ukuran 360. Lakukan pengamplasan sampai merata, tetap menggunakan sanding block ya. Jangan kita pakai telapak tangan karena kontur yang ada bisa menimbulkan gelombang yang tidak habis-habis. Kalau kita pakai sanding block itu kemungkinan besar media bisa langsung mengikuti media bisa langsung lurus. Oke, di sesi pengamplasan 360 ini nanti kita akan lanjut di pengamplasan ukuran 400, lalu kita akan lakukan pengaplikasian polyuretan 2K surfacer dari Belcoat yang awal tadi kita tampilkan. Nah, itulah fungsinya daripada polyuretan 2K. Polyuretan 2K ini adalah bahan yang dikhususkan untuk menutup pori-pori, bisa digunakan di atas media pendempulan atau di atas media epoksi primer atau di atas bahan itu sendiri. Ini biasanya dipakai di media-media ABS, itu sangat recommended. Tapi kalau ini yang saya bilang bukan epoksi, sekali lagi ya, jangan salah paham, ini bukan epoksi, ini surfacer, dan pengaplikasiannya usahakan pakai thinner PU, jangan pakai thinner HG. Ini sekalian menjawab yang sering dulur-dulur keluhkan, trouble yang sering dulur-dulur keluhkan itu biasanya setelah bahan ini mereka naik ke cat itu rawan mengelupas. Nah, ini kesalahannya biasanya pakai thinner HG atau enggak sanding ukuran yang salah. Nah, untuk sesi ini kita lakukan duster atau peniupan kotoran atau bekas amplasan, dan lalu kita lakukan pengelapan menggunakan degreaser. Oke, untuk pengaplikasiannya saya masih pakai 1.4 karena saya butuh lapisan yang lumayan tebal. Karena di setelah ini nanti kita akan lakukan pengamplasan. Oke. Untuk video ini kita akan stop di bagian ini saja. Nanti kita akan lanjut di bagian base correction karena di sini kita fokus di epoxy correction. Oke. Media dempul ini saya usahakan
sudah benar-benar lurus karena saya ingin mengirit bahan. Kalau kita pakai sistem dempul epoksi amplas lagi, dempul epoksi amplas lagi, itu nanti ngabisin waktu, ngabisin bahan juga. Nah, di sini kita akan seperti yang pertama tadi saya jelaskan, bahwasanya kita pakai marking, bisa menggunakan cat, juga bisa menggunakan marking tinta spidol. Nah, kita akan tanggapin lagi si cole airbrush bahwasanya suka ngecuk fluid. Di situ kayaknya kalau alasannya angin boros itu salah, karena yang ngabisin angin itu bukan fluid tapi pattern. Nah, jadi kalau untuk mau bermain atau mau mengganjal spray gun itu usahakan semua dimainkan, pattern dimainkan, fluid dimainkan. Karena kalau salah satu dimainkan tapi satunya enggak, itu sama aja kamu naik motor pengen laju tapi bensinnya dicuk. Jadi sama aja kita membatasi bahan yang akan keluar. Jadi percuma ya. Jadi kalau kita ngeluarin bahan tapi bahan itu sendiri kurang, itu akan dapetin hasil yang kurang juga gitu. Oke, setelah pengaplikasian filler atau surfacer di sini sudah selesai, dan di sini bisa dilihat nanti ini adalah jangka waktu 30 menit. Jangan tertipu dengan jangka waktu 30 menit sanding ya, karena di situ tidak ada keterangan berapa suhunya, berapa temperaturnya. Dan di sini kita tetap pakai suhu ruangan, yaitu kita untuk pengeringannya 2 malam itu idealnya supaya benar-benar kering. Nah, di sini kita stop di sini dulu. Nanti kita akan lanjut ke bagian base correction. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.